Sebuah sumur tua terlihat di hadapanku. Tidak ada penerangan yang selain lampu minyak yang kubawa. Sedikit demi sedikit aku menimba sumur dan mengisi kendi tua pemberian Bapak. Namun, sebelum sempat penuh, tali dan emberku tersangkut. Sebuah benda itu terbawa. Aku menariknya sekuat tenaga hingga benda itu terangkat ke atas dan terjatuh di samping sumur. Lampu minyak aku dekatkan ke benda itu dan yang terlihat sungguh mengerikan. Jasad bayi yang sudah membusuk dengan bau menyengat tergeletak di pinggir sumur. Aku menutup mulut dan hidung menahan bau busuk yang muncul dari jasad itu. Segera aku angkat lampu minyak dan bersiap berlari meninggalkan sumur. Belum sempat berdiri, badanku tertahan dengan sesosok makhluk yang muncul dari belakangku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Sumur Pemakan Tumbal. Ya, buat para sobat yang baru saja menemukan channel ini, bisa membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Baik, yang ingin tahu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita bacakan ceritanya. Kejadian ini terjadi di suatu desa perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tepatnya di era tahun 80-an, ketika pembangunan belum menyeluruh hingga ke pelosok-pelosok desa. Sebuah desa, sebut saja namanya Desa Jati Alas, yang merupakan sebuah desa yang dikenal dengan hasil kerajinan tangan yang menjadi komoditas. Perkenalkan, aku Rani, salah satu warga desa Jati Alas yang hidup sangat berkecukupan di desa ini. Mungkin dengan segala sesuatu yang kami punya, keluarga kami dianggap sebagai salah satu keluarga yang terpandang. Nah Rani belum ke sumur? Tanya salah seorang warga yang lewat di depan rumahku. Iya Bu, ini sebentar lagi, nanti saya menyusul, jawabku. Untuk memenuhi kebutuhan air di desa ini, kami harus menimba air dari sumur yang terdapat di ujung perbatasan desa. Sebenarnya tidak jauh, hanya saja untuk keperluan air di rumah, kami harus setidaknya 2 kali bolak-balik ke sumur. Nah Rani, katanya bapakmu nambah karyawan lagi ya? Tanya seorang ibu yang sedang ikut mengantri menimba sumur. Iya Bu, pesanan dari kota tambah banyak, biar bisa diambil semua, jawabku menjelaskan kepada mereka. Wah, makin kaya saja nih keluarga Narani. Harusnya kamu gak usah nimba ke sumur ini lagi. Kan bisa nyuruh anak buah bapakmu, lanjut ibu itu. Jangan Bu, nanti sayanya jadi pemalas. Soalnya ini bapak yang nyuruh, harus saya yang ambil ke sumur, jawabku. Giliranku datang. Aku memenuhi jerigen dengan air. Segera kembali ke rumah dan kembali lagi ke sumur hingga bak di rumah terisi penuh. Rutinitas inilah yang terjadi di setiap pagi. Siangnya, aku membantu untuk membuat kerajinan. Semua berjalan seperti rutinitas desa lainnya. Namun, malam ini, terjadi hal yang tidak biasa. Suara kentongan berbunyi. Jumlah kentongan itu menandakan ada orang yang meninggal. Warga pun keluar dari rumah dan berkumpul. Mas, nanya dong, itu siapa yang meninggal ya? Kejadiannya di mana? Tanyaku kepada Mas Anto yang lewat depan rumahku. Oh, itu tadi Pak Tardi. Katanya jasadnya ditemukan di dalam sumur. Ini saya mau ke sana, mau lihat, jawabnya dengan terburu-buru. Aku lalu menggunakan sendalku dan menyusul ke sana. Dan benar saja, apa yang diceritakan oleh Mas Anto. Jasad Pak Tardi terlihat terbaring di sisi sumur dengan wajah yang sudah ditutupi selembar kain. Terlihat perangkat desa sedang sibuk memeriksa kondisi jasad dan lokasinya. Aku pulang dan menceritakan kepada bapak dan ibu. Namun sepertinya mereka tidak terlalu peduli. Padahal dulunya Pak Tardi itu pernah bekerja pada bapak sebelum akhirnya mengundurkan diri. Setelah kematian Pak Tardi, warga takut menggunakan sumur tersebut. Mungkin karena merasa kurang bersih juga. Dengan kondisi itu, warga mendesak perangkat desa untuk membuat aliran air dari PDAM.
Akhirnya, dalam waktu sebulan, semua itu terrealisasi dan sumur itu jarang digunakan lagi. Seluruh warga sudah bisa menikmati air bersih dari PAM. Namun, entah mengapa, Bapak masih saja menyuruhku untuk menimba dari sumur tersebut. Sebenarnya, aku sih tidak masalah. Hanya saja terkadang aku merasa ada sesuatu yang mengawasiku dari suatu tempat. Malam itu, suara kentongan kembali terdengar. Seorang anak kecil hilang seharian dan ternyata ditemukan lagi di dalam sumur. Warga kembali heboh dan menuntut untuk menutup sumur itu. Namun, yang mengherankan, Bapak tidak setuju dengan alasan sumur sebagai cadangan air saat PDAM bermasalah. Karena Bapak adalah orang berpengaruh, akhirnya warga dan perangkat desa tidak dapat berbuat apa-apa. Namun warga sudah sama sekali tidak ada yang menggunakan sumur itu. Singkat cerita, sudah sebulan bisnis Bapak tidak berjalan dengan baik. Akhirnya, Bapak memutuskan untuk memberhentikan beberapa karyawan. Hal ini terus berlanjut. Sesekali, aku mendengar pembicaraan Bapak dan Ibu di kamar. "Pak, janganlah. Udah cukup apa yang kita punya," ucap Ibu sayup-sayup dari dalam kamar. "Enggak lah, Bu. Kita nggak bisa jatuh miskin lagi. Dari awal kita sudah siap akan segala risikonya," ucap Bapak dari dalam kamar. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Namun, setelahnya pun mereka masih berdebat. Esoknya pun aku membantu membuat kerajinan bersama pekerja yang lain. Terlihat dari jauh, Bapak menghampiriku dengan membawa sebuah kendi. Dok, sini dok. Tolong Bapak ya. Nanti malam kamu mampir ke sumur ya. Bawa kendi ini dan isi sampai penuh," ucap Bapak dengan menyerahkan sebuah kendi tua. Untuk apa ya Pak?" tanyaku bingung. "Alah, sudahlah. Gak usah banyak tanya. Lakukan saja, ya," ucapnya dengan raut wajah yang serius. Aku menuruti perintah Bapak. Setelah langit mulai gelap, sebuah kendi tua kubawa menuju sumur. Walaupun sudah terbiasa, tapi aku merasa ada yang aneh dari semua ini. Sebuah sumur tua terlihat di hadapanku. Tidak ada penerangan yang selain lampu minyak yang kubawa. Sedikit demi sedikit, aku menimba sumur dan mengisi kendi tua pemberian Bapak. Namun, sebelum sempat penuh, tali dan emberku tersangkut. Sebuah benda ikut terbawa. Aku menariknya sekuat tenaga hingga benda itu terangkat ke atas dan terjatuh di samping sumur. Lampu minyak kudekatkan ke benda itu dan yang terlihat sungguh mengerikan. Jasad bayi yang sudah membusuk dengan bau yang menyengat tergeletak di pinggir sumur. Aku menutup mulut dan hidung, menahan bau busuk yang muncul dari jasad itu. Segera aku angkat lampu minyak dan bersiap berlari meninggalkan sumur. Belum sempat berdiri, badanku tertahan dengan sesosok makhluk yang muncul dari belakangku. Makhluk perempuan dengan wajah yang membusuk, dengan rambut putih yang disanggul berantakan, berdiri tepat di depan wajahku. "Mau kemana, Nduk? Sekarang di sini tempatmu," ucap makhluk itu kepadaku. Tolong!" Aku mencoba berteriak, namun seperti tidak ada yang mendengar. "Bapakmu sudah menyerahkanmu pada kami untuk ditukar dengan kekayaannya. Sekarang kamu milik kami, ya," ucap makhluk itu. Beberapa makhluk lain mulai muncul dari semak-semak di sekitar sumur dan bersiap menghampiriku. Tidak mungkin. Bapak tidak mungkin melakukan itu," pantaku dengan air mata yang mulai menetes. "Di sebelahmu itu adalah jasad adikmu, dan jasad ibumu sudah lenyap terlebih dahulu." Makhluk itu semakin mendekat dan menjekramkan tangannya ke tubuhku. Aku menghindarinya dengan kaki yang lemas. "Tidak mungkin, ibu ada di rumah. Aku tidak percaya sama demit laknat seperti kamu," teriakku kepada makhluk itu. Dengar ya, Nduk. Ibumu, adikmu, dan kamu adalah tumbal yang dijanjikan ayahmu untuk bisa menjadi kaya dan hidup bersama wanita sundal yang mengaku sebagai ibumu," ucap demit itu. Tanpa terasa, setan dari balik semak sudah mencapai tubuhku dan mencengkeram dengan erat. Pak, tidak mungkin, Pak, tolong Rani, Pak," aku berteriak sambil meronta. Namun, tenaga setan itu terlalu kuat.
Rasa sakit yang tak tertahankan mulai muncul. Selama semalaman setan-setan itu mencabik-cabik tubuhku dan menjilati semua darah yang menetes dari lukaku. Setan-setan baru bermunculan melakukan hal yang sama hingga mereka puas dan mengangkatku. Suara gemericik air terdengar. Itu adalah darahku yang menetes ke dalam air di lubang sumur. Suara itu terdengar beberapa kali hingga tubuhku menyusul tetesan darahku ke dalam lubang itu. Sebagai tumbal perjanjian Bapak dengan setan-setan itu. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.